Hampir 5 tahun, rumah almarhum kakekku yang terletak di sebuah dusun terpencil di Kabupaten Malang itu kosong. Namun rumah itu tetap bersih dan tetap terawat sampai kini, karena ada Pak Ade Jais yang letak rumahnya berhadapan dengan rumah kakek sebagai tukang bersih-bersih di rumah kakek. Pak Ade Jais ini dibayar setiap bulan untuk merawat rumah itu. Ada yang aneh dari rumah itu. Tentunya aku sebagai cucunya sudah sering berkunjung, bahkan menginap di rumah kakek saat beliau masih hidup dulu. Tetapi kamar terdepan di rumah itu selalu digembok oleh kakek dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sana. Sehingga setelah kakek meninggal, kamar itu lalu dibuka sampai kini, dan isinya ternyata hanya kamar tidur biasa. Ada 1 ranjang dan 1 lemari. Tidak ada yang aneh menurutku, tapi kenapa digembok, aku tidak paham. Hingga suatu hari, aku dan kedua temanku yang dari kota ingin menginap di rumah itu hanya 3 hari saja untuk mengisi liburan. Anak kota merindukan suasana asri pedesaan, menghirup udara sejuknya, jalan-jalan di pematang sawah, dan ingin mencoba memasak di dapur yang menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya. Dan rumah kakekku inilah tempat yang sempurna untuk memenuhi keinginan kedua temanku itu. Singkat cerita, jadilah kami menginap di rumah kakekku. Kami bertiga memilih tidur bersama di kamar yang letaknya paling depan, karena kamar itulah yang kami nilai paling bagus. Tidak ada hal yang aneh. Di hari pertama kami di rumah kakek, sepanjang pagi dan siang kami menikmati liburan kami. Hingga malam pun tiba, dan itulah awal ketidaknyamanku tiba. Aku tidur di sebelah paling kiri, dekat lemari tua dan pintu. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan kedua temanku sudah lelap tertidur, begitupun aku. Tetapi kemudian, aku terbangun karena mendengar ada suara wanita menangis pilu dari arah sekitar lemari. Kubuka mataku, dan kulihat di depanku, ada wanita duduk meringkuk di sebelah lemari sedang menangis. Suara tangisannya terdengar pilu dan menyayat hati. Kutamatkan pandanganku di ruangan kamar yang remang-remang itu. Wajahnya berteteskan darah, juga bajunya. Wanita itu kemudian berdiri, dan dia melotot ke arahku sambil bilang, "Aku dibunuh, dibunuh." Kemudian dia kembali menangis. Kali ini semakin keras tangisannya. Aku terpaku, tak bisa gerak, tapi berusaha membangunkan temanku. Bangun, kataku sambil menepuk teman di sebelahku. Bangun dong, please." Suaraku hanya terdengar pelan dan bergetar tidak bisa keras, karena saking takutnya membuat temanku tidak mendengar suaraku. Mereka tidak bangun dan tetap tertidur. "Aku dibunuh, ucap wanita itu lagi sambil mengusap keras wajah, rambut, dan juga tubuhnya. Dia kembali memandangku dan berteriak, "Aku dibunuh!" Prak! Kulempar dia dengan vas bunga yang ada di atas ranjang. Suara gaduhnya membuat kedua temanku sontak bangun seketika. "Apa sih? Barang apa yang pecah? Berisik," kata temanku sambil memandangku. Kembali kutoleh ke arah lemari. Wanita itu sudah menghilang. "Ada apa, nak?" tanya temanku yang satunya lagi. Kita pindah kamar sekarang," kataku sambil menarik selimut dan bantal kami, lalu kubawa keluar. Tapi kenapa?" "Sudah, diam. Ayo, semua pindah ke kamar sebelah," ucapku kepada teman-teman. Di pagi hari, kulihat dari jendela ada Pak Jais sedang merokok dan mengopi di teras depan. Di depannya ada cangkul dan arit. Terlihat masih ada sebagian rumput yang harus disiangi, dan sebagian rumput yang sudah dicabut dia kumpulkan di ujung teras. Aku beranjak membuka pintu ruang tamu dan duduk di sebelahnya untuk menemani Pak Jais. Enon, sudah bangun?" "Iya, Pak De. Lagi bersihin rumput ya?" "Iya nih, udah pada lebat rumputnya. Gimana tidurnya, Non? Nyenyak semalam?" Aku menghela napas. Enggak, Pak De." "Lah, kenapa toh, Cak Ayu? Emang kamu tidur di kamar yang mana?" "Di kamar depan, Pak De." Pak Jais terlihat kaget, tapi pura-pura biasa saja. Dia lalu menunduk dan tidak berkata-kata lagi.
Siapa dia, Pak D? Aku tahu Pak D mengetahuinya, tapi menutupinya dari aku. Itu yang menghuni kamar depan. Pak D menghisap rokoknya dalam-dalam. Sejenak, terlihat dia sedang memikirkan sesuatu sebelum akhirnya dia buka suara. Oh, itu. Namanya Rukmini. Siapa Rukmini, Pak D? Hanya kakekmu dan anak-anak beliau yang mengetahui cerita ini. Keturunan setelah itu tidak boleh tahu. Itu wasiat kakek Suryo, kakekmu, sebelum meninggal. Jadi tolong rahasiakan ini. Aku mau menceritakan semua ini karena kau sudah ditemui Rukmini, walaupun tidak ada yang memberitahumu. Aku janji, Pak D, ucapku kepada Pak D. Penuturan Pak D Jais. Saat itu tahun 1942, tahun di mana Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang juga menduduki kota Malang kala itu. Kakekku lahir tahun 1927, wafat tahun 2019. Punya anak 11, dan mamaku adalah anak yang ke-9. Jadi masa muda kakekku adalah masa penjajahan. Rukmini adalah seorang pembantu di rumah keluarga Suryo. Tidak diketahui asal-usulnya, tetapi dia mengaku bahwa dia yatim piatu. Saat Suryo muda, kemudian jatuh cinta dengan Rukmini yang rajin bekerja, jujur, baik hati, dan juga cantik. Sepertinya Rukmini juga tertarik dengan anak dari Ndoronya itu, yaitu Suryo. Tetapi dia hanya takut kalau keluarga Suryo tidak menyetujui hubungan percintaan itu karena perbedaan derajat. Jadi Rukmini menolak cinta Suryo. Dikruk. Begitulah Suryo memanggil Rukmini, meyakinkan Rukmini kalau dia sungguh cinta dan serius ingin memberi istrinya dan keluarganya pasti akan menerima dia. Di suatu pagi, Suryo dibantu Rukmini hendak berangkat ke sawah untuk mengerjakan pekerjaan di sawah. Di perjalanan, mereka terhenti karena melihat segerombolan tentara Jepang turun dari kendaraan dan menodongkan pistol ke arah para warga pribumi yang saat itu juga sedang berangkat ke sawah. Para tentara itu memasukkan para wanita muda ke mobil patroli mereka. Suara teriakan dan tangisan mencekam saat itu. "Dikruk, ayo lari," kata Suryo sambil menggandeng tangan kekasihnya itu untuk berlari mencari tempat sembunyi. Tetapi ada tentara yang melihat mereka dan berteriak supaya jangan lari sambil menodongkan pistol ke arah kedua sejoli itu. Alhasil, Suryo dan Rukmini berhenti dan mengangkat kedua tangan mereka. Tentara itu menyeret keduanya dan memasukkan mereka ke mobil patroli Jepang. Setelah itu, mobil itu melaju kencang, membawa mereka ke markas tentara Jepang. "Mas Suryo, tolong mas, tolong, aku tidak mau," teriak Rukmini saat tentara Jepang itu menyeret tubuhnya ke sebuah kamar. Suryo yang saat itu tangan dan kakinya diikat tali, ditampar, hanya menangis sambil menatap Rukmini yang dibawa ke kamar secara paksa. Mulutnya juga tidak bisa teriak karena disumpal kain. Kamar itu terbuka karena tidak memiliki pintu, sehingga Suryo yang diikat di sebuah pilar ruang tengah bisa dengan jelas melihat ke dalam kamar. "Tolong, tolong, jangan," teriak Rukmini ketika pakaiannya dilucuti. Kemudian dia dibaringkan terlentang di atas kasur. Suryo terbelalak menahan marah saat dia melihat Rukmini dengan tubuh tanpa sehelai benang pun digerayangi kira-kira 10 orang tentara Jepang. Tangannya diikat ke atas dan kakinya juga diikat. Tetapi kaki kanan dan kaki kiri diikat terpisah di sisi kanan kiri ranjang. Rukmini hanya menangis dan merintih menahan sakit saat tentara-tentara itu bergantian menggagahinya dengan kasar. Dia menggigit bibirnya sendiri, menahan nyeri dan perih yang dirasakan di area kewanitaannya. Suryo hanya bisa menatap nanar melihat wanita yang dicintainya itu menderita. "Beri wanita itu makan dan minum," perintah salah satu tentara Jepang sambil melepaskan ikatan yang mengikat tubuh Suryo. "Ingat, jangan coba-coba melarikan diri dan memberontak di sini," katanya lagi sambil melemparkan makanan dan air dalam botol ke arah Suryo. Rupanya mereka sudah selesai menggagahi Rukmini. Suryo melangkah dengan gontai dan berat berjalan menuju kamar di mana tubuh Rukmini dibaringkan.
tangan dan kaki wanita itu masih terikat, sehingga Suryo bisa melihat dengan jelas tubuh Rukmini yang penuh luka lebam dengan cairan putih bercampur darah terus keluar dari area kewanitaannya. Tidak tega dia melihat keadaan Rukmini saat itu. "Mas Suryo," panggil Rukmini lirih dengan lemas. "Sakit mas," katanya lagi sambil meneteskan air mata. Demikianlah, sejak itu Rukmini menjadi budak seks para anggota tentara Jepang, atau disebut juga dengan Jukun Ianfu, juga para wanita yang saat itu diculik bersamanya. Di mana pada saat itu para tentara Jepang rawan stres dan depresi karena efek dari perang yang berkepanjangan dan terpisah dari keluarga dan negaranya. Maka para Jukun Ianfu ini berfungsi untuk menghibur dan menjadi pelampiasan bagi para tentara. Beberapa bulan berlalu, Rukmini hanya menunduk saat tidak sengaja bertemu dengan Suryo. "Dik Ruk, kamu hamil Dik?" tanya Suryo yang melihat perut Rukmini saat itu sedikit membuncit. Wajah pucat dan kurus itu meneteskan air mata, kemudian berlalu dari hadapan Suryo tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dik Rukmini," panggil Suryo lagi, tetapi Rukmini tidak menyahut. "Sakit mas," terdengar Rukmini berteriak-teriak di dalam kamarnya. "Sakit mbok," katanya terus-menerus merintih. Tangannya meremas bantal dengan erat. Keringat dingin bercucuran dari wajah pucatnya. Suryo yang saat itu hendak mengantar makanan untuk Rukmini bergegas menuju kamar itu. Dan betapa kagetnya dia saat masuk ke dalam kamar itu. Rukmini dilihatnya terlentang dengan kedua paha dibuka. Darah terus mengucur keluar dari rahimnya. Ada dukun beranak yang memijat dan menekan-nekan perutnya. "Ada apa ini mbok? Apa yang kamu lakukan?" tanya Suryo dengan panik. "Maaf Doro, saya hanya diperintahkan untuk mengeluarkan bayi dari kandungan wanita ini. Saya tidak berani menolak Doro, karena saya akan dibunuh kalau menolak." "Tapi mbok, Rukmini bisa meninggal. Lihat dia sudah pucat karena kehabisan darah mbok." "Ngapunten Doro, sebelum saya datang, Rukmini sudah pendarahan. Dia bercerita bahwa tadi ada tentara yang memaksa dia meminum ramuan peluntur kandungan, dan tentara lain ada yang meninjau perutnya, sehingga jadi seperti ini. Ini saya berusaha mengeluarkan jabang bayinya, supaya pendarahannya bisa berhenti." Keluar kau, keluar!" teriak tentara Jepang sambil menjotos, kemudian membawa paksa Suryo keluar kamar Rukmini. "Mas Suryo, tolong mas," kata Rukmini lirih, tapi masih bisa didengar oleh Suryo. "Rukmini, Ruk, ya ampun Ruk," teriak Suryo sambil menangis. Tentara yang membawa Suryo terus membentak dan menyeret Suryo keluar menjauh. Suryo dimasukkan ke dalam penjara saat itu juga. Dia hanya menatap tembok penjara dengan keluh, memikirkan Rukmini yang tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Sepanjang malam, Suryo hanya melamun, mengkhawatirkan Rukmini. "Bangun," kata tentara yang menjaga penjara itu di pagi harinya, sambil menyodokkan pistol di pipi Suryo yang tengah tertidur. Suryo bergegas bangun dan berdiri mematung. Kemudian, tentara itu membawanya ke kamar Rukmini. "Buang mayat wanita ini. Kau akan diantar mobil patroli. Awas, jangan mencoba kabur. Kami akan mengawasimu dari jauh." Sontak Mas Suryo terbelalak mendengar perintah dari tentara itu. Dia terhenyak saat mengetahui bahwa Rukmini telah mati. Suryo seketika itu lunglai dan tidak punya tenaga lagi untuk berdiri. Tubuhnya seketika ambruk di depan kekasihnya yang kini terbaring dengan ditutupi kain jarik, sudah menjadi mayat. Hatinya telah hancur berkeping, tak berbentuk lagi. Tangisnya pecah, disertai dengan teriakan memanggil nama Rukmini. Hendak membuka kain jarik untuk menatap wajah Rukmini yang terakhir kali saja, dia sudah tidak sanggup, apalagi membopong tubuh kaku itu untuk menguburnya. Tetapi tidak ada cara lain. Daripada tentara Jepang itu membuang tubuh Rukmini ke jurang, lebih baik dia taat kepada tentara Jepang yang menyuruhnya untuk mengubur mayat Rukmini. Suryo meminta tentara Jepang mengantarnya ke ladang miliknya di desa di mana Suryo tinggal untuk mengubur mayat itu.
Mobil dan beberapa tentara Jepang sudah siap di luar. 2 orang pribumi juga disiapkan sebagai penggali kubur. Sebelum berangkat, mayat itu dimandikan dulu oleh para wanita di tempat itu, Jukun Ianfu yang lain. Suryo dengan segenap kekuatan yang tersisa berusaha tegar saat harus membopong tubuh Rukmini. Tangannya bergetar saat dia mengangkat tubuh itu. Air mata dia ditahan supaya tidak jatuh membasahi mayat yang sedang ia bopong. Ada perasaan marah, kecewa, benci, dan sedikit berkecamuk jadi satu di dalam hatinya. 1 jam perjalanan dan Suryo sudah tiba di ladang miliknya. Para tetangga juga keluarga Suryo hanya bisa melihatnya dari jauh karena takut ditembak tentara Jepang jika mendekat. Ibu Suryo terlihat menangis memanggil-manggil anaknya, dan bapaknya merangkul ibu Suryo, berusaha menegarkan hati istrinya itu. Suryo hanya menatap kosong kuburan yang sudah mulai diratakan oleh 2 orang pribumi itu. Hatinya sakit saat menyaksikan bahwa kekasihnya kini telah terbaring di dalam tanah itu sendirian. Itulah kenyataan pahit yang sedang berusaha dia terima kini. Suryo tetap terduduk lunglai ketika para penggali kubur itu telah selesai dengan tugas mereka dan berjalan kembali ke dalam mobil. Tetapi mereka kembali untuk menghampiri dan menuntun Suryo, mengajak ikut kembali ke dalam mobil. Dengan langkah yang tersesat, Suryo melangkah ke dalam mobil itu, kembali ke markas menjadi budak tentara Jepang. Salah satu kesaksian penjual bakso, sebut saja namanya Pak Boy. Pak Boy kembali ke rumah di malam hari setelah bakso dagangannya habis terjual. Dia mendorong gerobaknya untuk pulang sekitar jam 10 malam, melewati ladang itu. Di sepanjang tepi ladang itu membentang jalan setapak yang biasa dilewati warga untuk berlalu lalang. Tetapi kebanyakan warga tidak berani melaluinya saat malam itu tiba. Selain gelap gulita, karena tidak ada penerangan, juga area ladang itu terkenal angker sejak Rukmini dikuburkan di situ. Juga malam itu gelap gulita dan hawa dingin terasa merasuk sampai ke dalam kulit. Ditambah lagi suasana sepi karena sudah tidak ada lagi warga yang keluar rumah dan beraktivitas di luar sana. Semakin membuat malam terasa mencekam. Tetapi semua itu tidak membuat Pak Boy ciut nyalinya. Dengan ditemani lentera kecil berbahan bakar minyak kelapa yang dia selipkan di depan gerobaknya sebagai penerangan jalan, Pak Boy dengan santai melaju menyusuri jalan setapak di tepi ladang itu. Awalnya tidak ada hal yang aneh saat dia melaju berjalan di jalan setapak itu. Tetapi dia terkejut saat tiba-tiba ada sosok wanita bergaun putih panjang dengan rambut yang terurai tengah berdiri di depan jalan. Saat Pak Boy sudah ada di pertengahan ladang, terlihat wanita itu melayang, kakinya tidak menyentuh tanah. "Ah, siapa kau?" katanya terbata-bata. Tapi wanita itu tidak menjawab, hanya menatap Pak Boy sambil tertawa cekikikan. Sontak Pak Boy berlari karena ketakutan. Ditinggalkan gerobaknya tetap di situ. Baru pagi harinya, Pak Boy dibantu beberapa warga mengambil gerobak bakso itu yang ia tinggalkan di tengah ladang semalam. Tahun 1945, Jepang kalah melawan sekutu, sehingga semua tawanan Jepang termasuk Suryo dibebaskan dan dipulangkan. Suryo kemudian membangun rumah di atas ladang tempat Rukmini dikubur itu. Tepat di atas makam, ia bangun sebuah kamar untuk mengenang Rukmini. Setiap malam Jumat Legi, tidak lupa selalu diletakkan cawisan di dalam kamar itu. Ketika senggang, Suryo selalu duduk mengurung diri di dalam kamar itu. Dan ketika malam, dia juga menjadikan kamar itu sebagai kamar tidurnya. Sambil merenung, dia menulis kenangan bersama Rukmini dan segala hal tentang Rukmini di atas secari kertas. Salah satu lembaran itu tertulis, "Mataku melihat Rukmini malam ini. Dia tersenyum dan mengusap wajahku. Dan aku berkata, Dik, jangan pergi lagi. Jangan tinggalkan masmu ini." Tetapi Rukmini menghilang dalam sekejap bersama dengan padamnya lilin yang kuletakkan di antara cawisan yang aku siapkan untuknya. Begitulah hari-hari yang dilalui Suryo. Dihabiskan waktunya di kamar itu. Orang tuanya mulai khawatir karena hampir setiap waktu Suryo berbicara sendiri di kamar itu. Suryo berusaha meyakinkan keluarganya bahwa dia benar-benar berbicara dengan Rukmini.
Tetapi keluarganya menganggap bahwa Suryo sudah mulai gila. Untuk mencegah gunjingan tetangga, akhirnya orang tuanya menjodohkan Suryo dengan wanita pilihan orang tuanya itu. "Menikahlah, Mas. Aku ikhlas." Sepatah kata yang diucapkan hantu Rukmini itu ditulis Suryo di atas secari kertas. Suryo bercerita bahwa di malam perjodohan itu, Suryo menolak dengan keras bahwa dia tidak mau menikah. Suryo kemudian masuk ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Di saat itulah sosok Rukmini menemuinya dan berkata kepada Suryo bahwa dia harus menikah dan melanjutkan hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Suryo menikah dengan wanita pilihan ibunya. Sebut saja namanya Mardia. Suryo menceritakan tentang Rukmini kepada istrinya itu, dan wanita itu mau mengerti dan menerima masa lalu Suryo. Mardia juga percaya kepada perkataan Suryo yang mengatakan bahwa Rukmini masih ada di rumah itu, walau tanpa raga. Makanya kadang Mardia merasa takut tinggal di rumah itu. Tapi tidak ada pilihan lain selain harus tinggal di rumah yang sudah dibangun suaminya itu. Suryo meminta kepada istrinya di setiap malam Jumat Legi untuk tidak lupa membuat cawisan yang ditujukan untuk Rukmini. Suryo menyuruh cawisan itu diletakkan di kamar tempat jenazah Rukmini dikuburkan. Di suatu malam Jumat Legi, gerimis pun tiba, membasahi desa tempat tinggal Suryo dan Mardia. Sesekali terdengar bunyi gemuruh petir yang menggelegar. Desa tempat tinggal suami istri itu dipastikan gelap gulita jika malam, karena saat itu belum ada listrik masuk ke desa itu, sehingga belum ada lampu listrik. Jadi di dalam rumah mereka hanya ada lampu teplok berbahan bakar minyak goreng yang redup sebagai penerangan. Malam itu, suami dan anak-anak Mardia sudah tertidur pulas. Ditambah hawa dingin perbukitan yang merasuk sampai kulit, membuat mereka memilih bersembunyi di balik selimut tebal dan terlelap. Nyenyak pun dengan Mardia. Tetapi di tengah-tengah tidur pulasnya, Mardia mendengar ada seorang wanita menyanyi dengan lirih, seperti seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya dengan nyanyian pelan. Dan suara itu membuat Mardia merasa terganggu. Menengo ujar pijar nangis. Beliau mendengar suara wanita itu ada di kamar depan. Karena Mardia penasaran, dia bangkit dari ranjangnya dan mengambil lampu teplok yang terletak di meja samping ranjangnya itu. Lalu melangkah pelan menuju ke kamar depan sambil menenteng lampu teplok sebagai penerangan jalannya. Mardia ingin melihat siapa yang menyanyi itu. Ketika sampai di kamar depan, beliau membuka pintu kamar depan dengan pelan dan mencondongkan lampu teploknya ke arah depan untuk menerangi ruangan di dalam kamar yang dia tuju. Matanya menyipit untuk menelisik apakah ada orang di dalam ruangan itu. Betapa terkejutnya Mardia ketika mengintip di balik pintu kamar depan. Matanya terbelalak kaget dan tangannya yang memegang lampu teplok itu menjadi bergetar. Nafasnya tercekat. Dilihatnya ada wanita bergaun putih, kulitnya pucat, dan rambutnya hitam panjang, sedang menggendong bayi di ruangan itu. Hantu gendong bayi itu berdiri di dekat diletakkannya cawisan berada. Wanita itu mengayun-ayunkan si bayi yang digendongnya sambil menyanyi pelan. Ternyata wanita itu menyadari akan kedatangan Mardia. Dia kemudian menatap sepasang mata yang mengintipnya di antara celah pintu dan bertanya, "Mbak E, bolehlah anakmu aku gendong juga. Sini, aku pinjam anakmu supaya bisa aku asuh." Sontak Mardia ketakutan dan berlari kembali ke kamarnya sendiri. Paginya, dia menceritakan kejadian semalam kepada suaminya. Lalu suaminya, Suryo, menulis kejadian itu di atas kertas. Sore itu, Pak Dejais datang ke rumah kakek Suryo yang kami tempati dengan membawa nampan cawisan yang isinya terdiri dari sepiring nasi, lauk, segelas air putih, segelas teh, dan juga lilin yang menyala yang diletakkan di tengah nampan. Tidak lupa kembang setaman yang masih segar disisipkan juga di nampan cawisan itu. Di
Dia masuk ke rumah kakek dan langsung menuju ke belakang, tempat di mana saat itu kami bertiga sedang di pawon merebus jagung manis dan main gitar. Sesekali kami menambahkan kayu ke dalam pawon supaya api tetap menyala, sekalian untuk menghangatkan badan kami dari cuaca dingin. Padahal saat itu jam masih menunjukkan pukul 4 sore. "Pak De, ini malam Jumat lagi kah?" tanyaku. "Lah iya, makanya aku bawa cawisan. Permisi ya, Pak De mau meletakkan cawisan ini dulu di kamar depan." "Wah, asik. Terima kasih Pak De sudah membawakan kami cawisan. Mumpung kami belum makan malam nih," celetuk kedua temanku. "Is, bukan buat kamu dodol. Dasar anak kota nggak ngerti adat beginian. Cawisan ini suguhan untuk arwah," kataku terputus, hampir keceplosan. Maksud dia tuh cawisan ini adalah tradisi berupa suguhan, sesuatu untuk menghormati arwah leluhur. Gitu non, sambung Pak De Jais berusaha menjelaskan kepada kedua temanku. Hingga malam menjelang, kami masih duduk mengelilingi pawon sambil menikmati jagung rebus, dan tentu saja tidak lupa menyeduh kopi murni khas lereng Gunung Semeru yang terkenal nikmat itu, ditemani alunan gitar yang kupetik. Tetapi satu temanku izin mau tidur duluan karena berasa ngantuk. Akhirnya dia beranjak ke kamar tengah untuk tidur. Disinilah keanehan mulai terjadi. Tidak seberapa lama temanku ini tertidur, tiba-tiba saja dia terbangun karena mendengar suara wanita menangis dari arah kamar depan, kamar Rukmini. Tangisan yang menyayat hati itu membuat temanku ini penasaran siapa yang menangis, dan dia menghampiri kamar depan. Pelan temanku ini membuka pintu kamar depan dan mengintip siapa yang menangis. Temanku melihat bahwa akulah itu yang duduk meringkuk sambil menangis. Pagi harinya, temanku itu dengan hati-hati bertanya kepadaku perihal semalam. "Nak, semalam kenapa kamu menangis sendirian di kamar depan? Kita kan sudah lama bersahabat. Ceritalah kalau ada masalah. Aku akan berusaha membantumu. Jangan dipendam sendiri," tanya temanku. Aku kaget mendengar penuturan temanku itu. "Ah, aku menangis?" "Iya," dia bilang bahwa yang menangis malam itu adalah sosokku. Temanku berkali-kali memanggilku, tapi aku tidak menyahut. Akhirnya, dia merasa tidak enak dan berpikiran kalau aku tidak mau diganggu. Lalu dia kembali ke kamar tengah untuk tidur. Gila. Padahal sumpah, semalam sampai dini hari itu, aku bersama temanku yang satunya lagi berada di pawon dan tidak beranjak dari sana. Apalagi pakai ada acara menangis. Lalu siapa wanita yang menangis dan mengambil rupa sebagai diriku? Rukmini. Disinilah aku berpikir keras. Bagaimana menjawab pertanyaan temanku itu? Kalau aku menjawab bukan aku yang menangis, pasti temanku ketakutan. Aku tidak ingin membuatnya takut. Tapi kalau aku menjawab berbohong bahwa benar semalam akulah yang menangis, aku tidak rela disangka menangis, karena sebenarnya aku sama sekali tidak menangis. Natali, kok bengong sih? Ditanyain juga. Gertak temanku sambil menggoncang bahuku. Oh iya, jawabku gelagapan. Iya, lain kali aku akan cerita ke kamu kalau aku ada masalah. Nggak aku pendam sendiri kok. Ya udah yuk, ayo kita ke pasar tradisional. Katanya mau hunting. Iya, akhirnya aku harus berbohong demi temanku supaya tidak parno. Karena semalam aku baru tidur dini hari, jadi hari ini belum terlalu siang, aku sudah merasa ngantuk. Sekitar jam 10 pagi itu, aku berbaring di kasur kecil di ruang keluarga sambil menonton YouTube. Ruang keluarga itu letaknya dekat dengan kamar depan, kamar Rukmini. Lalu kumatikan channel YouTube itu dan aku tertidur. Sementara kedua temanku berbaring sambil memainkan handphonenya. Saat tertidur pulas itulah, aku merasakan ada sesuatu benda agak runcing dan berasa dingin membelai pipiku. Dingin seperti es. Menurutku itu kuku yang membelai pipiku. Kuku itu membelai pipiku dengan lembut, seperti penuh kasih sayang, dan membuatku merasa nyaman. Ya, mungkin jari tangan yang membelai pipiku, tapi karena dia mempunyai kuku yang panjang,
Jadi yang kurasakan itu kukunya, bukan jari tangannya. Aku hendak bangun dan melihat siapa yang membelai pipiku itu. Tapi karena aku sangat ngantuk, ya udah, aku tetap terpejam. Hingga akhirnya, saat aku terbangun kira-kira 1 jam kemudian, aku mulai memikirkan siapa yang membelai tadi. Apa mungkin serangga atau hewan lain macam cicak yang menempel di pipi? Bukan yang kurasakan belayan, bukan hinggapan. Dan juga, mana ada serangga bersuhu dingin seperti es, cicak pun tidak sedingin es. Aku menerka lagi, mungkin teman-temanku, karena hanya ada mereka berdua di sini. Tetapi mereka kan tidak punya kuku yang panjang, juga tangan mereka tidak mungkin sedingin itu. Lagi pula, buat apa mereka membelai pipiku segala? Rukmini, aku terperanjat. Sontak, aku bangkit dari kasur dan berlari ke kamar tengah. Kubuka pintu kamar dengan keras, dan mereka berdua kaget sambil melihat ke arahku. Kalian masih di sini? Siapa tadi yang iseng membelai wajahku saat aku tidur? Siapa? Tanyaku sambil berteriak. Mereka berdua hanya bengong. Mereka saling menatap keheranan untuk beberapa saat. Mereka bingung. Maaf, maksudku kalian dari tadi tetap di kamar ini apa keluar? Kataku sambil mengecilkan volume suaraku. Oh, kamu nanya itu? Pelan-pelan dong kalau nanya. Bikin kaget tahu. Lagian ada apa sih? Kok kamu seperti orang ketakutan gitu? Kelihatan kayak habis lihat hantu deh. Dari tadi itu, kami masih berdua di sini. Belum keluar kamar dari tadi. Jawab mereka, lalu asik melanjutkan memainkan handphone masing-masing. Akhirnya, hari ini adalah hari terakhir kami menginap di rumah kakek Suryo. Sore jam 5 nanti, travel akan menjemput kami untuk mengantarkan kami pulang. Jadi pagi ini selepas sarapan, kami sudah mulai mengapak barang-barang kami. Tidak lupa, kami menyempatkan diri untuk berfoto di dalam rumah kuno itu, milik kakek Suryo ini, untuk kami jadikan kenang-kenangan. Ada kursi kayu antik yang masih mengkilap dan bagus, dan kami bertiga duduk di sana, lalu mengambil beberapa foto. Kami juga mengagumi jam dinding antik yang masih bersandar kokoh di dinding ruang tamu, dan dengan semangat, kami mengambil foto diri kami di bawah jam dinding itu. Tapi ada suatu benda yang membuat aku tertarik untuk foto di depan benda itu, yaitu cermin antik yang terletak di kamar depan. Aku ragu dan hendak mengurungkan niat ketika ingin berfoto selfie di depan cermin itu, karena cermin itu terletak di kamar Rukmini. Tetapi karena terdorong keinginan yang kuat, akhirnya aku memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar itu. Hai, teman-teman, ayo kita foto di depan cermin itu. Teriakku dari jendela kamar depan kepada kedua temanku yang saat itu ada di teras depan rumah. Iya, sebentar lagi. Kami masih mau ambil beberapa foto lagi di depan teras ini. Kamu aja duluan, nanti kami menyusul, kata mereka. Oke, aku tunggu di sini ya, jawabku. Suasana hening di dalam kamar itu. Sepi, sesepi mayat Rukmini yang terbaring sendirian hampir 100 tahun di dalam tanah di bawah kamar ini. Mataku menyusuri setiap sudut kamar yang dingin dan lembab itu sambil berkata pelan, "Permisi, saya cuma numpang foto." Kemudian dengan perasaan agak canggung, aku berdiri di depan cermin antik itu. Lalu kuhadapkan wajahku menghadap cermin itu, memaksakan diri untuk tersenyum. Lalu kuambil beberapa foto selfie. Setelah beberapa kali memotret, aku dengan posisi tetap berdiri di hadapan cermin, mulai mengecek layar HP, hasil dari pemotretan yang kulakukan barusan. Nampak gambar sosokku yang berdiri menghadap cermin itu baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Tetapi ketika aku cek gambar wajahku yang ada di dalam pantulan cermin itu, loh kok separuh wajahku di dalam pantulan cermin itu memang tidak ada yang aneh, sama persis dengan gambar wajah asliku. Tetapi separuhnya lagi terlihat aneh, karena yang separuh itu bukanlah gambar wajahku, melainkan gambar wajah wanita lain. Dia sambil tersenyum sinis, menghadap kamera dengan tatapan mata yang kosong, tapi terlihat seperti menyimpan derita. Dan wajah itu terlihat berdarah. Matanya menghitam karena luka lebam. Pelipisnya bercucuran darah. Juga dari dalam mulut dan hidung keluar darah. Tetapi darah yang keluar itu sudah tidak segar lagi.
melainkan berwarna merah pekat kehitam-hitaman. Tanganku bergetar saat mencoba memperbesar layar yang ada gambar penampakan di kameraku itu untuk memastikan apakah benar wajah yang ada di dalam pantulan cermin itu bukan wajahku, melainkan wajah wanita lain. Hatiku mulai berdebar dan nafsuku sudah tidak lagi beraturan saat aku tahu bahwa benar kalau yang di dalam pantulan cermin itu separuh wajahku bukanlah wajahku. Karena merasa risih dan takut, akhirnya ku hapus semua foto yang aneh itu. Setelah itu, dengan memaksakan diriku, aku memberanikan diri untuk kembali menatap lekat-lekat cermin itu. Ku arahkan pandanganku ke depan, ke arah cermin itu. Lalu mulai ku atur nafas, dan ku coba menajamkan mataku. Dan aku mulai berkata yang aku tujukan untuk hantu itu. Maafkan aku. Aku tidak mau berurusan lebih dalam lagi dengan Anda. Dunia kita berbeda, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk Anda. Ikhlaslah menerima takdir. Aku memang cucu dari kakek Suryo, tetapi tak sepatutnya Anda mengganggu saya, karena saya tidak ada hubungannya dengan masa lalu Anda dan kakek. Berhentilah mengganggu siapapun. Tak berselang lama setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba batinku melihat sebuah gambaran. Nampak gambaran itu ada seorang perempuan muda sedang bermain kejar-kejaran dengan seorang pria. Nampaknya mereka berdua saling memendam asmara. Gadis itu lalu berlari masuk ke dalam sebuah gubuk yang terletak di samping rumah sang pria. Gubuk tempat penyimpanan gabah, disusul sang pria yang juga masuk ke gubuk itu. Sang pria memeluk erat tubuh sintal gadis itu, disusul suara tertawa bahagia dari bibir ranum sang gadis. "Ah, Mas, jangan erat-erat, aku merasa geli," rengeknya manja. "Kamu tak akan aku lepaskan, Ruk," kata pria itu berbisik sambil nafasnya memburu. Akibat berlarian tadi, rambut hitam dan panjang sang gadis itu pun terurai, dan pemandangan itu membuat pria yang tengah memeluknya kini tiba-tiba disengat oleh aliran birahi. Sang gadis menggeliatkan tubuhnya, ingin melepaskan diri dari pelukan pria itu. Tapi semakin dia menggeliat, maka semakin membuat sang pria tambah menderu nafsunya. Mas, halalkan dulu," kata sang gadis lirih. Dia ingin melepaskan diri, tetapi juga tetap menikmati sebelum nanti pelukan itu dilepaskan. "Suryo, Le, di mana kamu? Kesini, ibu mau bicara." Tiba-tiba terdengar suara ibu dari sang pria dari dalam rumah. Sang pria dengan segera melepaskan pelukannya, secepatnya merapikan pakaiannya dan berjalan keluar dari gubuk sambil menyahut, "Enggih, Bu." Di dalam rumah, Suryo menghampiri ibunya yang tengah berdiri membelakangi Suryo sambil berkacak pinggang. "Iya, Bu, ada apa?" tanya Suryo dengan sopan. "Ibu tidak setuju punya menantu seperti Rukmini. Dia itu hanya babu di sini, juga asal-usulnya tidak diketahui. Kita ini keluarga Jawa, tinggal di Jawa, dan penganut adat Jawa, Le. Menikah itu harus melihat bobot, bibit, dan bebet. Orang lain akan mencela keluarga kita kalau kau menikah dengan gadis itu," cerocos ibunya. Suryo hanya menunduk diam. "Aku akan tetap mengizinkan dia membantumu bekerja, tapi jangan sampai kau menjalin asmara dengan dia secara tersembunyi di belakangku. Sekali lagi aku melihatmu memadu kasih seperti di gubuk tadi, akan kukirim Rukmini keluar pulau. Paham tidak kamu, Le? Kok diam saja?" "Iya, Bu, paham," ucap Suryo. "Ya udah, sana makan siang dulu. Romo sudah menunggumu di ruangan makan." Suryo pun meninggalkan ibunya menuju ruang makan. Rupanya, sedari tadi, ibunya melihat gelagat mereka berdua, dan rupanya juga Rukmini menguping secara diam-diam pembicaraan Suryo dengan ibunya. Dia mengendap-endap sembunyi di balik tirai pintu yang terletak tak jauh dari mereka berdiri. Seketika aku membuka mata, nafsuku tersengal-sengal. Entahlah, yang kulihat lewat mata batinku barusan benar atau tidak, aku tidak tahu. Tetapi satu yang aku yakin, aku sedang tidak berhayal. Karena sekali lagi, penglihatan itu bersifat tiba-tiba. Apa yang tak kita pikirkan sebelumnya,
dan yang tak timbul dalam hati, dan gambaran itu tiba-tiba muncul. Secepatnya, aku berlari meninggalkan kamar itu, dan brak! Kedua temanku dan aku bertabrakan dan kami jatuh bersamaan. Duh, kok kamu berlarian sih, Nak? Aduh, iya maaf, aku gak sengaja, kataku sambil membantu mereka berdiri. Maafinlah, gak sengaja. Masa iya aku sengaja nabrak kalian? Ya gak jadi deh. Aku gak jadi bikin foto di situ. Udah, ayo kita pergi cari tempat foto yang lain aja, kataku sambil menyeret tangan mereka menjauhi tempat itu. Nanggung, kita gak tahu kapan bakalan bisa datang lagi ke rumah ini. Jadi ayo kita foto di depan cermin itu, kata temanku lagi. Sekarang gantian mereka yang menyeret tanganku untuk masuk ke dalam kamar itu, dan aku tidak bisa menolak lagi. Akhirnya, kita berfoto selfie di depan cermin itu, dan setelah ku amati hasilnya, ternyata tidak ada yang aneh dari foto itu. Semua normal, mulai dari gambar sosok kami, juga sosok di dalam pantulan cermin. Semuanya normal, tidak ada yang aneh. Tidak ada wajah perempuan itu lagi di dalam pantulan cermin itu. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga bisa diambil pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.